Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu siapkan cemilan dan minuman, mari kita nikmati videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang pertarungan antara Liun Xiao dengan Long Hai. Saat pertarungan itu, Liun Xiao menghancurkan pedang Xuan milik Long Hai dan membuat Long Hai marah. Lalu Long Hai menyuruh orang-orangnya untuk mengeroyok Liun Xiao. Di video kali ini diawali dengan Long Hai dan orang-orangnya yang bersiap untuk menyerang Liun Xiao. Saat Long Hai dan orang-orangnya bersiap untuk menyerang Liun Xiao dengan mudahnya menjatuhkan mereka semua satu persatu, menggunakan teknik bela diri yang disebut sebagai tinju kebingungan yang diciptakan oleh martial sovereign Yuan Xiao. Setelah mengalahkan mereka semua, Liun Xiao mengambil pedang milik Long Hai, kemudian mematahkan tangan Long Hai. Dan tentu saja Long Hai menyimpan dendam terhadap Liun Xiao. Long Hai mengancam Liun Xiao dengan ancaman bahwa dirinya akan membunuh seluruh keluarga Liun Xiao. Tapi Liun Xiao tidak peduli dengan ancaman yang diberikan oleh Long Hai dan membiarkan Long Hai tergeletak di tanah. Saat Liun Xiao berdiri, datang dua orang yang sedang menunggangi kuda. Kedua orang itu adalah penjaga kekaisaran yang bernama Hui Guang dan Hui Ming. Penjaga kekaisaran tersebut bertanya, "Ada keributan apa di sini?" Long Hai yang melihat kedatangan kedua penjaga kekaisaran tersebut langsung berteriak dan berkata bahwa dirinya adalah Long Hai, kapten dari divisi 3 penjaga kota kekaisaran. Long Hai mengatakan bahwa Liun Xiao menyerang dirinya dan orang-orangnya, dan Long Hai meminta kedua penjaga kekaisaran tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Dan tanpa lama, penjaga kekaisaran tersebut langsung menyuruh Liun Xiao untuk menurunkan senjatanya dan menyerah sekarang juga. Akan tetapi Liun Xiao tidak menuruti perkataan penjaga kekaisaran tersebut. Karena kesal terhadap Liun Xiao, salah satu penjaga kekaisaran yang bernama Hui Ming tersebut langsung melompat ke arah Liun Xiao dan menyerangnya. Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh Hui Ming itu dengan mudahnya diblokir oleh Liun Xiao menggunakan senjata mistik. Dan Hui Ming yang melihat Liun Xiao mempunyai senjata mistik langsung berencana untuk merebut senjata mistik tersebut dari Liun Xiao. Lalu Hui Ming dan Liun Xiao pun saling menyerang satu sama lain. Saat saling menyerang, Liun Xiao berhasil membuat Hui Ming terpojok. Saat Hui Ming terpojok, Hui Ming langsung melepaskan sebuah tebasan pedangnya. Begitu juga dengan Liun Xiao. Saat saling menebaskan pedang, kekuatan pedang milik Liun Xiao lebih unggul, dan tentu itu membuat Hui Ming terhempas ke belakang. Dan itu membuat Hui Ming heran kenapa dirinya bisa dihempaskan oleh Liun Xiao. Saat Hui Ming tidak fokus, Liun Xiao dengan cepat melesat ke arah Hui Ming untuk mengalahkannya. Akan tetapi saat Liun Xiao sedang menuju ke arah Hui Ming, Hui Guang dengan cepat melesat ke arah Liun Xiao. Setelah dekat dengan Liun Xiao, Hui Guang mencoba untuk menyerang Liun Xiao dari belakang. Akan tetapi ternyata itu hanyalah residual bayangan. Dan hal itu memang disengaja oleh Liun Xiao untuk memancing Hui Guang mendekat. Akan tetapi tetap saja Liun Xiao dikalahkan oleh kedua penjaga kekaisaran tersebut. Karena kedua penjaga kekaisaran yang bernama Hui Ming dan Hui Guang tersebut menyatukan kekuatannya. Sehingga membuat Liun Xiao bisa dikalahkan. Kedua penjaga kekaisaran tersebut membuat Liun Xiao pingsan. Lalu membawa Liun Xiao dan memasukkannya ke penjara pribadi milik keluarga Long. Di dalam penjara pribadi milik keluarga Long terdapat banyak orang yang sudah ditahan dengan waktu yang lama. Orang-orang tersebut juga sudah terlihat sangat tua dan rapuh. Setelah beberapa saat berlalu, Liun Xiao bangun dari pingsannya. Saat Liun Xiao terbangun dari pingsannya, Liun Xiao bertanya di mana dirinya berada. Dan kakek tua yang berada di sisinya itu menjawab pertanyaan Liun Xiao. Kakek tua itu memberitahu bahwa Liun Xiao berada di dalam penjara pribadi milik keluarga Long. Liun Xiao yang mendengar bahwa dirinya berada di dalam penjara pribadi milik keluarga Long langsung heran.
karena kenapa dirinya bisa berada di dalam penjara pribadi milik keluarga Long dan bukan penjaranya pemerintah. Dan Lin Xiao pun berkata bahwa dirinya akan melaporkan kelancangan keluarga Long ini karena membangun penjara pribadi. Kakek tua yang mendengar perkataan Lin Xiao itu hanya bisa menertawakan Lin Xiao. Dan kakek tua itu memberitahu Lin Xiao bahwa dirinya tidak akan bisa meloloskan diri dari penjara pribadi milik keluarga Long ini. Kakek tua itu menceritakan kepada Lin Xiao ketika dirinya seumuran dengan Lin Xiao. Kakek tua itu ditangkap oleh penjaga keluarga Long dan dijebloskan ke dalam penjara hingga saat ini. Dan kakek tua itu menunjuk ke arah seseorang dan memberitahukan Lin Xiao bahwa orang yang ditunjuknya itu dijebloskan pada umur 8 tahun dan sekarang sudah berumur 48 tahun. Lin Xiao yang mendengar cerita dari kakek tua itu hanya menjawabnya dengan perkataan bahwa dirinya pasti akan keluar dari penjara dan juga membebaskan semua orang yang sudah ditahan dalam penjara. Si kakek tua yang mendengar jawaban Lin Xiao langsung menyuruh Lin Xiao untuk berhenti bermimpi karena meskipun tempat ini buruk, para penjaga masih menyediakan makanan setiap harinya bahkan jika makanan tersebut sudah basi sekalipun. Tapi Lin Xiao tidak mendengarkan ucapan si kakek tua itu dan Lin Xiao langsung memperagakan Heavenly Tiran Body Training teknik elegan lady style. Saat Lin Xiao memperagakan teknik tersebut, Lin Xiao dapat merasakan kalau energi di sekitarnya mulai meresap ke dalam dantiannya dan bersirkulasi ke seluruh tubuhnya sehingga memperbaiki meridian miliknya yang hancur secara perlahan. Sudut pandang berganti, kini kita diperlihatkan Jiarong yang berada di Asosiasi Alkemis lantai 4 ruang internal. Jiarong terlihat panik karena mendengar berita bahwa Lin Xiao menghilang. Jiarong bertanya kepada Luo Yunsang apakah Luo Yunsang tidak bercanda soal Lin Xiao yang menghilang. Dan Luo Yunsang berkata bahwa dirinya tidak bercanda. Bahkan dirinya sudah mencari Lin Xiao di seluruh pelosok akademi dan menanyakan keberadaannya pada beberapa temannya. Dan hasilnya tetap nihil. Tentu jawaban Luo Yunsang itu membuat Jiarong tambah panik. Dan di saat itu pula Master Zhang dan yang lainnya berkata bahwa sudah tidak punya banyak waktu lagi dan tidak bisa membiarkan penyakit Putri Rusue lebih lama lagi karena takutnya itu akan membahayakan nyawa Putri Rusue. Jadi Master Zhang dan yang lainnya menyuruh Jiarong untuk segera menggunakan teknik jarum emas agar bisa menyelamatkan nyawa Putri Rusue. Tapi apalah daya Jiarong, Jiarong hanya bisa menunduk sambil menangis dan beralasan bahwa dia ingin mengajarkan teknik tersebut kepada Lin Xiao. Jadi dirinya harus menunggu Lin Xiao. Master Zhang yang mendengar alasan dari Jiarong langsung berkata, memangnya apa yang bocah seperti Lin Xiao ketahui jika Jiarong ingin mengajari Lin Xiao? Maka Jiarong bisa mengajarkannya di lain waktu, karena sekarang ini sungguh tidak memiliki waktu lagi untuk menunggunya. Jiarong yang sudah bingung untuk berkata apa, lalu Jiarong memutuskan untuk memberitahukan yang sebenarnya. Jiarong memberitahukan rencana yang sudah dibuat oleh Lin Xiao dengan dirinya kepada Master Zhang dan yang lainnya. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar rencana yang dibuat oleh Lin Xiao dengan Jiarong. Dan Master Zhang memarahi Jiarong dengan berkata bahwa beraninya Jiarong mempermainkan nyawa Putri Rusue. Tidak hanya Master Zhang saja yang memarahi Jiarong, yang lainnya juga ikut memarahi Jiarong. Dan kemudian Master Zhang berkata untuk mengurung Jiarong dan mengeksekusi Jiarong setelah semua ini berakhir. Jiarong yang mendengar dirinya akan dieksekusi langsung panik dan memohon-mohon kepada Master Zhang untuk mempercayai Lin Xiao. Tapi Master Zhang tidak mendengarkan ucapan Jiarong dan langsung menendang Jiarong hingga terhempas ke belakang. Master Zhang yang sedang dalam amarahnya langsung berkata bahwa ini semua disebabkan oleh Jiarong karena jika Jiarong tidak mengklaim kalau Jiarong tahu teknik akupuntur jarum emas, maka sudah pasti dirinya akan meminta bantuan dari para anggota Asosiasi Alkimia tingkat tinggi lainnya. Karena bahkan obat saja sudah tidak bisa untuk menekan penyakit Putri Rusue. Dan sekarang sudah terlambat bagi dirinya untuk meminta bantuan dari anggota Asosiasi Alkimia. Luo Yunsang yang melihat Master Zhang marah-marah, langsung menyuruh Master Zhang untuk menenangkan dirinya dan memohon untuk menunggu sebentar. Tapi Master Zhang malah menyalahkan Luo Yunsang. Master Zhang berkata kepada Luo Yunsang, "Kaulah yang menyebabkan ini semua. Lin Xiao, dia adalah muridmu bukan? Aku akan melaporkannya pada Yang Mulia. Dan kau juga tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab ini," ucap Master Zhang kepada Luo Yunsang dengan nada tinggi. Lalu Luo Yunsang dengan sabar memberitahu Master Zhang bahwa dirinya belakangan ini dapat menjadi seorang alkemis adalah berkat nasihat dari Lin Xiao. Saat itu Luo Yunsang bahkan tidak yakin apakah Lin Xiao serius atau tidak. Master Zhang yang mendengar ucapan Luo Yunsang langsung menjawabnya, itu adalah hal yang wajar jika tiba-tiba kedatangan sebuah ide cemerlang. "Jangan bilang kamu percaya kalau Lin Xiao dapat melakukan teknik akupuntur jarum emas," jawab Master Zhang. Dan Luo Yunsang memberitahu bahwa dirinya tidak yakin kalau
Li Yunxiao bisa menggunakan teknik akupuntur jarum emas. Tapi satu hal yang pasti, Li Yunxiao hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkan Lan Xuan, cucu tertua sang menteri kekaisaran, di pertarungan terakhirnya. Dan Master Zhang pun menanyakan poin dari ucapan Luo Yunsang tersebut. Luo Yunsang berkata lagi bahwa tidak hanya berhasil mengatasi masalah penjumbatan meridian dan mengalahkan Lan Xuan, namun teknik bela diri yang digunakan oleh Li Yunxiao untuk mengalahkan Lan Xuan adalah Floating Life Seal. Master Zhang yang mendengar nama teknik Floating Life Seal yang disebutkan oleh Luo Yunsang langsung terkejut dan berpikir jika Li Yunxiao adalah murid yang dibimbing oleh Yang Di. Hingga Master Zhang berpikir jika Li Yunxiao benar-benar murid Yang Di, maka Li Yunxiao memang benar berkemungkinan untuk bisa menggunakan teknik akupuntur jarum emas. Dan pada akhirnya Master Zhang menyuruh semua orang untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan menemukan Li Yunxiao. Sudut pandang berganti. Sekarang kita berada di sebuah bar dekat Akademi Jialan. Di dalam bar tersebut ada Yu Hezeng dan Luo Landuo yang sedang membicarakan Li Yunxiao. Di sini kita melihat Luo Landuo sudah kesal oleh tingkah laku Yu Hezeng yang selalu berbicara. Karena sudah kesal dengan tingkah laku Yu Hezeng, Luo Landuo memutuskan untuk pergi meninggalkan Yu Hezeng dan berencana memasuki seklusi untuk beberapa hari. Setelah Luo Landuo pergi, Yu Hezeng tampak kesal karena sebenarnya Yu Hezeng sudah mengejar Luo Landuo dari dulu. Dan bahkan Yu Hezeng masih tidak dapat menyentuh Luo Landuo. Saat Yu Hezeng berada dalam keadaan kesal, Meng Wu datang menghampiri Yu Hezeng dan menawarkan segelas Purple Love Story. Yu Hezeng yang melihat Meng Wu di hadapannya langsung mencoba untuk menggoda Meng Wu. Meng Wu yang digoda oleh Yu Hezeng tentunya merasa risih, apalagi saat Yu Hezeng mencoba untuk menyentuh Meng Wu. Dan dengan cepat Meng Wu langsung menepiskan tangannya dan menyuruh Yu Hezeng untuk sopan sedikit. Yu Hezeng yang tidak terima dengan perlakuan Meng Wu langsung memaksa Meng Wu agar setuju untuk menjadi pacarnya. Tetapi Meng Wu tetap tidak mau untuk menjadi pacar Yu Hezeng. Hingga beberapa saat berlalu. Akhirnya Yu Hezeng pergi meninggalkan Meng Wu dan keluar dari bar tersebut. Saat Yu Hezeng keluar dari bar tersebut, Chu Bihan dan Chen Ze masuk ke dalam bar. Setelah berada di dalam bar, Chu Bihan dan Chen Ze pun duduk dan mereka berdua mempermasalahkan Li Yunxiao yang sudah hilang selama beberapa hari. Tentu saja percakapan di antara Chu Bihan dan Chen Ze itu terdengar oleh Meng Wu. Dan Meng Wu yang mendengar percakapan mereka berdua langsung bertanya kepada Chen Ze apakah Tuan Muda Yun yang dimaksud oleh mereka berdua adalah Li Yunxiao. Chen Ze yang mendengar ucapan Meng Wu langsung membenarkannya dan berkata dengan tegas, "Benar, dia adalah Li Yunxiao yang sama dengan Li Yunxiao yang kau coba tuduh hari itu. Apa kau ingin menuduhnya lagi, ha?" ucap Chen Ze dengan nada tinggi. Meng Wu yang mendapat jawaban dari Chen Ze langsung bingung kenapa itu bisa terjadi padahal sudah 3 hari Li Yunxiao menghilang. Dan kenapa juga keluarga Li masih belum pergi menyelamatkan Li Yunxiao. Chen Ze dan Chu Bihan pun meminta Meng Wu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan Meng Wu dengan panik menjelaskannya kepada Chu Bihan dan Chen Ze secara detail. Dari saat Li Yunxiao menyelamatkan Meng Wu, terus pertarungan antara Li Yunxiao dengan Long Hai dan 2 penjaga kekaisaran. Kemudian dilanjutkan dengan kekalahan Li Yunxiao dan Li Yunxiao dibawa oleh kedua penjaga kekaisaran untuk dijebloskan ke dalam penjara pribadi milik keluarga Long. Dan dilanjutkan lagi dengan Meng Wu yang mendatangi kediaman keluarga Li dan melaporkan soal Li Yunxiao yang dibawa oleh kedua penjaga kekaisaran. Saat bertemu dengan orang yang menjaga pintu gerbang kediaman keluarga Li, Meng Wu disuruh untuk tidak mengkhawatirkan soal Li Yunxiao. Setelah mendengarkan penjelasan yang detail dari Meng Wu, Chu Bihan dan Chen Ze pun berencana untuk bergegas pergi. Tapi saat Chen Ze bergegas untuk pergi, Chu Bihan menyuruh Chen Ze untuk tidak pergi terlebih dahulu dan mengajak Meng Wu untuk ikut dengan mereka berdua karena keterkaitan Meng Wu dengan masalah ini tidak dapat dihindari begitu saja. Dan tanpa ragu Meng Wu pun menyetujuinya untuk ikut pergi bersama Chu Bihan dan Chen Ze. Dan setelah itu pun mereka pergi bertiga. Sudut pandang berganti. Di sini adiknya Long Hai yang melihat ayahnya sedang kebingungan dan bertanya kepada ayahnya kenapa ayahnya tampak tidak senang, apakah ada sesuatu yang membuat ayahnya cemas. Ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sedang kebingungan karena baru-baru ini seluruh kekaisaran sedang mencari pria muda, tapi mereka masih tidak dapat menemukannya dimanapun. Karena sebagai ketua dari penjaga kota, wajar saja jika dirinya merasa stres soal ini. Lalu anaknya itu bertanya lagi siapa sebenarnya yang sedang dicari oleh seluruh kekaisaran itu. Dan ayahnya pun memberitahu bahwa orang yang dicarinya itu adalah cucu tertua dari sang Grand Duke. Tapi untuk alasannya, ayahnya berkata tidak tahu mengapa mereka semua mencarinya. Lalu ayahnya itu bertanya kepada anaknya ini, kemana saudaranya Long Hai pergi kali ini?
Dan dengan polosnya si anak itu berkata bahwa saudaranya yang bernama Long Hai pergi ke penjara bawah tanah karena beberapa hari yang lalu seorang bocah melukai lengannya. Setelah lengannya sembuh tadi, Long Hai langsung pergi ke sana untuk mencari bocah yang sudah di penjaranya itu, dan si anak itu juga memberitahu bahwa kakaknya yang bernama Long Hai itu akan membuat orang yang sudah dijebloskannya menyesal karena terlahir ke dunia ini, alias menyiksanya. Ayahnya yang mendengar jawaban dari anaknya itu hanya bisa bersikap biasa saja dan tidak memedulikannya sama sekali. Tetapi saat ayahnya Long Hai itu hendak pergi, adiknya Long Hai ini berkata bahwa kakaknya itu sudah mengurung bocah tersebut 3 hari yang lalu dan juga mengatakan bahwa bocah yang dikurungnya itu terlihat sangat muda. Lalu si anak juga berkata bahwa jangan-jangan dia adalah orang yang sedang dicari ayahnya. Tentu saja ayahnya itu langsung panik dan bertanya siapa nama bocah yang sudah dikurung Long Hai itu. Dan dengan cepat si anak menjawab bahwa dengar-dengar dari kakaknya namanya ada kata Yun. Lalu ayahnya Long Hai pun merasa lega karena dirinya mengira marganya adalah Yun. Tapi saat ayahnya Long Hai ini menghela nafas, anaknya yang kecil tadi berkata lain bahwa dirinya tadi salah ingat dan yang benar namanya adalah Liun Xiao. Ucapan yang keluar dari mulut anaknya itu tentu saja membuat ayahnya Long Hai shock berat karena Liun Xiao adalah orang yang sedang dicari-cari oleh kekaisaran.